Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini rutin ya kami melaksanakan rapat pimpinan. Saya didampingi oleh Ibu Wakil Kepala dan Bapak Ibu Arumsari dan Pak Trenggono beserta seluruh eselon 1 dan eselon 2. Kami rutin setiap hari Senin, ini Senin saya yang kedua, untuk kita laksanakan rapim. Untuk kita update pekerjaan apa yang kita janjikan di periode sebelumnya atau di minggu sebelumnya, kemudian kita tagihkan di minggu berikutnya sampai di mana progresnya, kemudian juga selanjutnya kita membuat pekerjaan apa lagi yang akan kita kerjakan, sehingga kita ini membuat rencana sekaligus mengevaluasi rencana yang sudah kita buat di periode sebelumnya. Ini bagian dari cara kita untuk bagaimana menggerakkan roda organisasi ini, betul-betul kita ini solving problem gitu. Jangan sampai masalah itu kita biarkan terus-menerus ya, nggak selesai hari ini, besok nggak selesai, besok-besoknya lagi, nggak begitu. Harus segera kita selesaikan sebelum karena masih banyak juga persoalan-persoalan masalah yang harus kita selesaikan. Sebagaimana juga awak media ketahui ya, salah satu isu yang kita bahas di dalam adalah respon terhadap adanya kasus keracunan ya. Kami telah meningkatkan status bahwa kasus keracunan bukan lagi sebagai kejadian menonjol. Sesuai dengan rapat tadi kami putuskan bahwa keracunan itu menjadi namanya kejadian fatal ya. Ini menyangkut nyawa seseorang, menyangkut kondisi kesehatan seseorang yang dimana dia adalah anak dari suatu ayah dan ibu, anggota keluarga dari suatu keluarga, yang dimana kesehatan, kondisi keamanan dan nyawanya ini menjadi sangat penting ya. Sekali lagi kasus ya yang namanya keracunan, kemarin saya baru pulang dari Semarang, ini kita harapkan menjadi kasus yang pertama dan yang terakhir semenjak saya jadi kepala badan yang baru ini. Oleh karena itu status dari kasus keracunan itu kami tingkatkan menjadi kejadian fatal. Setiap ada kasus keracunan, maka sanksi tegas kita berlakukan. Yang pertama adalah langsung dapur atau SPPG yang ada itu kemudian kami suspend. Sambil kita lihat, pas di suspend kemudian kita investigasi. Kita investigasi apa? Kita investigasi hasil labnya, kita biasanya dengan Dinas Kesehatan setempat. Kemudian dapurnya kita evaluasi. Apa masalahnya? Apakah memang standar higienisnya nggak tercapai atau apa. Termasuk juga kami investigasi ke dalam, termasuk juga dengan karyawan atau dengan pegawai, dengan orang yang bekerja di situ, termasuk khususnya yang paling bertanggung jawab adalah kepala dapur atau kepala SPPG. Bagi dapur yang kemudian menyediakan makan dan menimbulkan keracunan, tadi dapurnya disuspend dan kepala SPPG-nya kami copot. Sambil kemudian setelah dicopot, diberhentikan menjadi kepala dapur, kami lihat apakah ini kelalaian, apakah ini mungkin ada unsur-unsur lain, itu kami investigasi lebih lanjut. Menjadi investigasi lanjutannya itu menjadi bahan pertimbangan untuk kami mengambil keputusan berikutnya, yaitu apakah mungkin perlu dilakukan pemecatan statusnya sebagai ASN P3K, atau mungkin menjadi pertimbangan juga di berikutnya pada saat perpanjangan status P3K-nya menjadi pertimbangan untuk tidak dilanjutkan. Jadi status atau kejadian keracunan tidak boleh terjadi lagi. Zero toleran terhadap kasus keracunan. Ini menyangkut nyawa, menyangkut kondisi kesehatan dan keamanan dari anak-anak kita, ibu hamil, menyusui, dan balita-balita kita. Dan per hari ini, ya, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 kepala dapur di seluruh Indonesia. Ini saya beri penjelasan lebih rinci. 49 diantaranya di Jawa Barat, 26 di Lampung, 11 di Jawa Timur, 10 di Sumatera Utara, 10 di Banten, dan 5 di Jawa Tengah, termasuk kepala dapur 5 itu termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang. Ya. Jadi ini tindakan disiplin ini diberhentikan indisipliner, ada kasus keracunan terdahulu juga, kemudian juga ada yang phishing. Ya, phishing itu uangnya dia berwenang untuk mencarikan uang, tapi kemudian mengaku kena scam, ya, kemudian uangnya hilang dan seterusnya. Ini kami
berhentikan dan dapurnya kami suspend. Kira-kira itu mungkin yang ingin kami sampaikan. Yang jelas kami zero toleran terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki-pengki, ngantit uang, dan lain-lain itu kita zero toleran. Dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana ya trust is good, tapi control is better. Ya, jadi kami tidak bisa kemudian mempercayakan sepenuhnya kepada seseorang, tapi bagaimana seseorang yang bekerja itu kemudian bisa dikontrol dengan sistem. Kapan nyacah kol, kapan dimasak berapa lama, itu kami lagi siapkan. Saya tadinya berharap di minggu ini bisa selesai, tapi ya paling tidak mungkin akhir minggu atau minggu depan kita bisa lihat perkembangannya. Yang jelas kami ingin setransparan mungkin, kami ingin diketahui oleh publik seluas-luasnya, dan khususnya kami juga menyediakan nih, sebagaimana janji saya waktu setelah saya dilantik adalah bagaimana menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait, khususnya orang tua, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah itu mendapatkan informasi bahwa anaknya diberi menu makan apa oleh negara di hari ini, hari kemarin, hari esok, dan rencananya apa, kandungan gizinya apa, kemudian menu tadi itu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, dan ada keluhan apa, ya, sehingga kita bisa lihat. Dan ke depan ini tentu saja berikutnya nanti insya Allah kalau bisa connect dengan CCTV-nya, ya, sehingga pada akhirnya menimbulkan kenyamanan dan menimbulkan semacam rasa tenang di antara apakah guru, kepala sekolah, dan khususnya adalah orang tua yang menyekolahkan anak dan mendapatkan MBG di sekolahnya. Kira-kira itu. Oke. Mas Dar, ini kan masuk minggu kedua Mas Dar memimpin ya di BGN. Ada temuan-temuan lainnya dari lapangan, Mas? Kemudian juga untuk soal isu lainnya, tanggapan putusan MK terkait penyesuaian anggaran, kemudian juga Bulog, usulan beras Bulog. Seperti apa, Mas? Jadi kalau temuannya ya banyak ya, jadi banyak yang harus kita benahi memang, ya misalnya dari sisi tata kelolanya, ya kan, kemudian bagaimana mitra sama yayasan itu juga ternyata ada beberapa yang beda gitu ya. Kemudian karena beda, kemudian yayasan itu merasa punya jasa karena ngasih titik kepada mitra, kemudian dia minta sebagian untungnya ada juga dibagi ke mereka, sehingga kemudian terjadi ada penurunan kualitas dan lain-lain. Ini kami temukan di beberapa kasus. Dan kami tentu saja ingin juga membuka portal ya, semacam portal pengaduan. Insya Allah nih kalau bisa 1-2 hari ini bisa jalan portal pengaduan bagi mitra, sehingga mitra itu bisa cerita misalnya apakah ada perlakuan tidak adil, ada konflik dengan yayasan kah, atau konflik dengan kepala dapurnya kah, dan lain-lain. Kita bisa dapat inputan. Kemudian juga dari sisi SPPG, kepala dapur itu adalah pemimpin di dapur itu. Jadi baik, buruk, bagus, prima dan tidaknya itu tergantung ke leadership dari SPPG. Tadi kan sanksinya kan tegas. Sanksi itu kan menimbulkan kewajiban bagi mereka. Seorang kepala SPPG maka diwajibkan untuk dapurnya itu tidak boleh zero toleran terhadap keracunan. Maka mereka juga kita buatkan portal khusus, pengaduan khusus, di mana misalnya bisa jadi kan tidak higienis itu bukan karena kelalaian seorang kepala SPPG, bisa jadi misalnya dapurnya tidak standar. Kalau dapurnya tidak standar, maka kepala SPPG juga kami berikan hak untuk misalnya merasa dia kerja di dapur yang tidak standar, kemudian dia bisa mengajukan kepada mitra tambahan-tambahan fasilitas yang memang harus diadakan demi higienis misalnya. Dan kalau itu tidak diindahkan, maka kepala SPPG itu kami perbolehkan untuk kemudian mengajukan perpindahan dari dapur tempat dia bekerja, karena kalau diteruskan maka akan berisiko akan adanya keracunan yang akan berisiko terhadap karir dia, kan gitu ya. Jadi kami intinya bukan kok kita sok galak nekan, tapi bagaimana juga setiap penekanan atau setiap ketegasan kita itu kemudian diindahkan oleh semua pihak, mau mitra, mau kepala SPPG, mau yayasan, mau termasuk internal di BGN. Tapi juga kami menyediakan saluran-saluran di mana kita bisa mengatur-atur ya, mengarrange formasi yang baik, sehingga ke depan itu bukan kok kemudian jauh-jauh ke depan, tapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa
memberikan pelayanan yang prima dalam kaitannya menyediakan makanan yang bergizi dan aman dan zero toleran terhadap kecelakaan seperti keracunan. Ini penting untuk nggak boleh lagi ada. Nah, menanggapi yang MK kemarin saya sudah jawab, sebetulnya kami ini adalah lembaga operasional, ya tentu saja kami akan melaksanakan apapun kebijakan dari pemerintah. Cuman kalau boleh saya tambahkan, sebetulnya kalau kita lihat kalau kita kaji lebih dalam putusan MK itu kan menegaskan bahwa MK itu memperkuat bahwa program makan bergizi gratis ini adalah konstitusional. Hanya memang penempatan anggarannya saja yang mungkin menjadi perhatian. Dan itu saya kira akan disikapi oleh pemerintah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah keputusan MK ini menegaskan bahwa program makan bergizi gratis ini adalah program konstitusional dan ditegaskan dalam keputusan MK tersebut.